Beyond Time, bab 833-834. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Beberapa hari kemudian, di wilayah dalam kelima dari ras surga mistik bulan api, matahari bersinar terik. Sinar matahari yang menyengat jatuh di atas gurun yang tak berujung. Gundukan pasir membentang tanpa batas, seperti punggung naga yang sedang tidur. Gelombang panas yang meningkat menyebar ke segala arah, menghanguskan segala sesuatu yang dilaluinya, dan udara dipenuhi dengan panas yang menyesakkan. Di kejauhan, badai pasir berputar-putar di cakrawala, dengan angin kencang menderu. Di ujungnya terbentang ilusi abadi, menyembunyikan harapan yang sulit diraih, tetapi lebih dari itu, keheningan dan kematian. Sama seperti saat ini, di tengah badai di cakrawala, ada keheningan yang mencekam. Sebuah kereta raksasa berwarna merah darah yang panjangnya 10.000 kaki melesat keluar dari badai pasir. Kereta itu menyerupai kepala naga raksasa dengan tulang punggung yang bergoyang seperti ekor naga. Memang, itu adalah kereta yang terbuat dari tulang naga, dengan setiap inci tulangnya diukir dengan tanda-tanda rumit, memancarkan aura yang menakutkan. Di atas kereta naga itu melayang lebih dari 300 gunung terlarang, megah dan mengagumkan. Adapun bagian dalam tengkorak yang mewah itu, seorang pemuda berbaring di dalamnya. Dia adalah seorang pemuda dari ras surga mistik bulan api. Mengenakan jubah putih bersulam benang emas, ia memancarkan aura keagungan yang tak berujung, meskipun semua itu tampak pucat jika dibandingkan dengan pemuda itu sendiri. Dengan fitur wajahnya yang menawan, mata yang bersinar seperti bintang, dan pangkal hidung yang mancung, serta aura yang terpancar dari tubuhnya, segala sesuatu tentang dirinya menunjukkan status bangsawan. Seolah-olah dimanapun dia berada, bukan hanya ras-ras yang berafiliasi yang harus berlutut, tetapi bahkan sebagian besar kultivator bulan api harus menundukkan kepala mereka, apalagi ras-ras selain bulan api. Dengan identitasnya, dia bisa memusnahkan seluruh ras hanya dengan satu kata. Dan saat itu, ia tampak puas, dengan satu tangan bertumpu di dahinya, sementara tangan lainnya memainkan sehelai kain giok. Sebuah lengkungan terbentuk di sudut mulutnya, dan secercah ketertarikan terpancar di matanya. Beberapa saat kemudian, pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap ke depan sambil berbicara dengan tenang. Kecepatannya agak lambat. Di depan kereta naga ini, terdapat ratusan rantai besi hitam yang menyala dengan api yang seolah membakar jiwa dan daging, saat api itu berkobar di atas rantai. Setiap rantai ditarik lurus. Di ujung sana, terdapat ratusan kultivator manusia. Para kultivator ini, masing-masing berpakaian compang camping dan kurus kering, menunjukkan ekspresi penghinaan, namun mereka bertahan dan menarik kereta naga. Di antara mereka, yang paling depan lebih tinggi dari yang lain, mengenakan jubah kuning compang camping, dengan darah di sudut mulutnya. Meskipun demikian, tatapannya tetap teguh, menggertakkan giginya sambil menarik rantai besi yang terikat padanya, menyeret dirinya ke depan. Dengan upaya gabungan mereka, kereta naga itu melaju menerobos badai, melintasi di bawah kobaran api. Jika ada bawahan kaisar manusia di sini, mereka akan dapat mengenali sekilas bahwa manusia-manusia yang menarik kereta ini adalah diplomat dari ras manusia yang datang ke ras surga mistik bulan api. Pemuda jangkung di depan itu tak lain adalah pangeran tertua dari umat manusia. Guyue, Zhonghui, kecepatanmu masih agak lambat. Suara pemuda di kereta naga itu bergema. Suaranya tidak terburu-buru maupun lambat, tetapi mengungkapkan sedikit nada dingin. Dengan kecepatan seperti itu, kapan kau bisa menarik kereta kudaku ke Gunung Suci? Aku berjanji padamu bahwa selama kalian menarik kereta kudaku sampai ke Gunung Suci, aku akan memohon kepada ayahku, Sang Raja, untuk berbicara atas nama umat manusia kalian. Namun, saya tidak puas dengan kecepatan ini. Ratusan manusia yang menarik kereta di depan menundukkan kepala mereka. Rasa malu dan ketidakberdayaan di hati mereka semakin memuncak. Adapun pangeran tertua di depan, dia tidak berbicara. Setelah beberapa saat terdiam, pangeran tertua menerjang maju, membiarkan rantai besi menggores dagingnya saat ia meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Yang lain juga mengertakkan gigi dan mengerahkan kekuatan mereka secara bersamaan. Karena itu,
kecepatan kereta naga sedikit meningkat. Namun, rupanya, siksaan yang ditimbulkan oleh rantai besi dan tekanan dari kereta naga itu sendiri meningkat seiring dengan kecepatan, menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Akan tetapi, mereka yang menarik kereta itu tidak punya pilihan selain melanjutkan. Kereta naga itu melaju kencang menembus gurun. Panasnya menjadi semakin menyengat. Ketika suhu tinggi itu mengenai Pangeran Sulung dan yang lainnya, rasanya seperti bisa membakar semua harga diri mereka. Nah, ini baru benar. Pemuda itu tertawa. Kau harus tahu bahwa sejak saat kau menolak untuk meninggalkan identitasmu sebagai manusia, keluarga ibumu sudah menyerah padamu. Di seluruh ras langit mistik bulan api, hanya aku yang menganggapmu menarik dan memberimu kesempatan ini. Jadi, Guyue Zhonghui, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Pangeran tertua dan manusia lainnya tetap diam. Pemuda itu berbicara sambil memutar-mutar sehelai kain giok di antara jari-jarinya. Selain itu, kudengar ada seorang manusia yang ikut serta dalam perburuan besar. Di zona terlarang di wilayah dalam ke-8, dia membunuh cukup banyak peserta, tampaknya dengan metode yang kejam. Ada beberapa orangku di antara mereka. Pangeran Sulung terkejut, begitu pula yang lainnya. Mereka tidak tahu tentang ini. Senyum muncul di wajah pemuda itu. Vi sedikit mengangkat tangannya dan rantai besi di depan kereta naga itu seketika berubah menjadi ratusan cambuk yang berayun ke bawah. Suara gemuruh menggema saat rantai besi itu mencambuk manusia yang menarik kereta. Banyak dari mereka memuntahkan darah dan pangeran tertua menderita lebih parah lagi. Jangan khawatir, untuk setiap orang yang dibunuh oleh individu ini, aku akan mencambuk kalian 1000 kali. Itu akan lebih menarik. Suara cambuk bergema saat kereta naga terus melaju. Begitu saja, ia melesat menembus gurun. Setelah meninggalkan gurun dan oasis terlihat, sosok beberapa kultivator muncul di cakrawala. Setelah melihat kereta naga, terlepas dari apakah itu para kultivator dari ras yang berafiliasi atau ras bulan api, mereka semua berlutut atau membungkuk. Senyum pemuda itu tetap terpancar saat kereta naga Melproezal melewati orang-orang yang menyambutnya. Guyue Zhonghui, menurutmu apakah anak dari ras manusiamu itu akan mencarimu setelah dia tahu bahwa kau menarik kereta untukku? Jika dia bergabung denganmu, aku mungkin bisa pergi ke Gunung Suci beberapa hari lebih awal. Ekspresi pangeran tertua berubah dan napas manusia lainnya menjadi terburu-buru. Kurangnya informasi membuat mereka kesulitan menebak siapa manusia itu. Namun, mereka dapat dengan jelas merasakan kebencian dari pangeran di belakang mereka. Saat dia berbicara, secarik kertas giok di tangan pemuda itu berkelap-kelip. Kemudian dia menjelaskan lokasi keberadaannya. Setelah itu, dia meregangkan punggungnya dan melambaikan tangannya, sambil terus mencambuk. Pemandangan ini disaksikan oleh banyak kultivator bulan api di sepanjang jalan dan berita tersebut juga bocor oleh pemuda itu sendiri. Semakin banyak orang yang mengetahuinya dan menyebarkannya. Beberapa hari kemudian, di wilayah ke-6, sosok Suking yang memegang tombak hitam muncul dari pegunungan. Jelas terlihat bahwa ada lebih banyak roh pendendam pada tombak hitam tersebut. Bau darah juga semakin kuat di tubuh Suking. Kapten di sampingnya tersenyum. Sesekali, ia melihat tas penyimpanannya. Jelas sekali, ia sangat puas dengan hasil panennya. Adapun Kyukezi, yang mengikuti di belakang mereka, dia sudah lama mati rasa. Dalam perjalanannya ke sini, ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dua manusia di hadapannya. Orang yang dikenal sebagai kapten itu adalah orang yang tidak normal dengan mantra-mantra aneh. Ia suka mengubah orang lain menjadi buah dan memakannya. Dia bahkan memakan beberapa buah yang telah diubah dari ras-ras yang berafiliasi. Rasanya tidak buruk, adapun buah-buahan yang berasal dari bangsanya, dia menolaknya. Di dunia tempat para dewa ada, meskipun dia berasal dari ras langit mistik bulan api, dia pernah melihat hal serupa sebelumnya. Tidak banyak, yang benar-benar mengejutkannya adalah Suking. Dia pernah bertemu dengan para pembunuh sebelumnya, bahkan dia sendiri adalah seorang pembunuh, tetapi dia tetap terguncang oleh pembunuhan yang dilakukan Suking. Kecuali jika mereka bertemu dengan ras Bais, Suking jarang mengambil inisiatif untuk menyerang, dan dia juga tidak akan menyerang siapapun hanya karena mereka memiliki gunung terlarang. Tidak ada gunanya. Hal ini karena ratusan puncak gunung yang mengelilingi kepalanya sudah cukup untuk mengintimidasi banyak kultivator. Namun,
masih ada beberapa orang ganas yang menggunakan berbagai cara untuk mencoba membunuhnya. Akibat dari para kultivator yang memprovokasi Su King adalah mereka menjadi mayat. Jiwa mereka dilahap oleh benang merah yang tak terhitung jumlahnya dan gunung-gunung mereka menjadi tanpa pemilik. Sebagai contoh, barusan kejadian serupa terjadi di pegunungan itu. Di sepanjang perjalanan, semakin banyak pemandangan serupa yang terlihat. Jumlah gunung terlarang di atas kepala Su King juga meningkat dengan cepat. Mereka telah menjadi pusaran yang berputar dengan Su King sebagai pusatnya. Adapun alasan terbentuknya pusaran itu, Kyukezhi juga telah mengetahuinya. Dia juga telah memberitahu Su King dan Kapten tentang ketidakpuasan ras Bais, serta perhatian yang ditimbulkan oleh tindakan mereka di dalam surga mistik bulan api. Namun, sang Kapten sama sekali tidak peduli, dan Su King tetap tenang seperti biasanya. Awalnya, Kyukezhi tidak mengerti. Kemudian, setelah memikirkannya dan menggabungkannya dengan situasi umat manusia saat ini, dia memiliki jawabannya. Orang ini ingin berjuang untuk mendapatkan kualifikasi menjadi Jenderal Surga Mistik. Dia ingin menggunakan metode ini untuk mengatasi bahaya yang saat ini mengancam umat manusia. Tidak heran dia membunuh begitu banyak orang dari ras Bais. Jika ras Xie muncul, dia pasti akan langsung membunuh mereka juga. Dengan pemikiran tersebut, untuk menghindari kesalahpahaman di masa mendatang, Kyukezhi tetap menyampaikan informasi yang baru saja diperolehnya kepada Su King. Saudara-saudara Taois, saya baru saja menerima kabar tentang pangeran tertua umat manusia Anda. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kyukezhi menatap Su King. Su King menyimpan tombak hitamnya dan memandang ratusan gunung terlarang di atas kepalanya sambil berjalan maju. Berbicara, Pangeran Sulung dan para pengikutnya ditangkap hidup-hidup oleh pewaris Raja Mingnan. Mereka tampaknya memiliki kesepakatan tertentu, jadi Pangeran Sulung dan yang lainnya menarik kereta naga untuknya. Masalah ini telah menyebar ke seluruh wilayah bulan api. Kyukezhi berbicara dengan suara rendah. Su King tampak acuh tak acuh, dan sang kapten tidak terlalu terkejut. Kyukezhi telah menyebutkan hal ini sebelumnya. Selain itu, transaksi ini tidak ada hubungannya dengan mereka dan mereka tidak bisa ikut campur. Beberapa kultivator yang kau bunuh berada di bawah komando putra Raja Mingnan, jadi dia mengumumkan bahwa untuk setiap kultivator bulan api yang kau bunuh, dia akan mencambuk manusia yang menarik kereta 1000 kali. Terlebih lagi, dia mengungkapkan keberadaannya sendiri. Kyukezhi ragu-ragu tetapi tetap mengatakan yang sebenarnya. Su King berhenti di tempatnya dan sang kapten mengangkat alisnya. Kalau begitu, pasti ada hubungannya dengan mereka. Dia sengaja mengungkapkan lokasinya. Su King menoleh dan menatap Kyukezhi. Menghadapi tatapan Su King, Kyukezhi merasakan tekanan yang besar. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengangguk. Dia melakukannya dengan sengaja. Sekarang dia berada di wilayah dalam keempat, dia jelas ingin memancingmu. Status Pangeran Mingnan ini tinggi di ras langit mistik bulan api. Ayahnya, Raja Mingnan, adalah raja dari kemah pendeta agung awan surgawi di bawah Dewa Api Matahari. Dia sangat dihargai oleh otoritas departemen. Kultivasi dan otoritasnya sangat luar biasa. Dia memiliki berapa banyak gunung? Su King bertanya. Saya dengar jumlahnya lebih dari 400. Kyukezhi menatap Su King. Pimpinlah jalan. Kilatan dingin terpancar di mata Su King saat dia berbicara dengan tenang. Di samping itu, sang kapten menyeringai. Hati Kyukezhi bergetar dan dia ingin membujuknya. Namun, ketika dia melihat dinginnya tatapan mata Su King, dia memilih untuk mengangguk. 3 pelangi seketika melesat menuju wilayah dalam keempat. Waktu berlalu begitu saja. Setengah bulan kemudian, setelah melintasi wilayah dalam keempat dalam pengejaran Pangeran Mingnan, kelompok Su King tiba di wilayah dalam ketiga. Tempat ini hanya berjarak 2 wilayah dari Gunung Suci yang merupakan tujuan akhir dari segmen pertama perburuan agung. Bentang alam seluruh wilayah dalam ketiga sebagian besar terdiri dari gunung berapi. Gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus sepanjang tahun, membentuk kabut hitam tebal yang menyebar di langit. Adapun daratannya, itu adalah lautan magma yang tak berujung. Hanya hembusan angin dingin sesekali yang membentuk jalur terputus-putus dan tidak stabil. Jalur-jalur ini seringkali mengeras untuk suatu periode sebelum kembali menjadi magma, menciptakan jalur baru saat angin bergeser. Semua ini tidak stabil, menyebabkan manusia fana tidak dapat melewatinya. Secara logis,
medan seperti itu tidak cocok untuk bertahan hidup bagi banyak ras. Namun, menurut ras langit mistik bulan api, hal itu sangat sesuai. Medan seperti itu tidak hanya memungkinkan tubuh mereka untuk ditempa sepanjang tahun, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mempertahankan hati seorang ahli. Pada saat yang sama, kata "api" dari ras ini juga mewakili komitmen mereka terhadap api. Pada saat itu, di tengah wilayah dalam ketiga, di bawah awan hitam tebal yang terbentuk akibat letusan gunung berapi selama bertahun-tahun, suara cambuk bergema. Sebuah kereta naga tulang melaju ke depan. Itu sangat cepat. Terlihat jelas bahwa di ujung ratusan rantai besi di depan naga tulang itu adalah pangeran tertua dan para bawahannya yang menarik kereta. Mereka semua mengenakan pakaian compang camping dan wajah mereka pucat dan kurus. Sebagian besar dari mereka memiliki mata yang lesu. Orang-orang yang tersisa menggertakkan gigi dalam diam dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menarik kereta ke depan. Menarik. Aku penasaran apakah ini karena cambuk itu, atau apakah kalian benar-benar telah menyadari sesuatu, atau apakah kalian ingin mengakhirinya dengan cepat? Tentu saja, mungkin ada alasan lain. Kalian tidak ingin orang terkenal itu mengejar ketinggalan. Apapun yang terjadi, saya sangat puas dengan kecepatan Anda. Di dalam tengkorak naga, Pangeran Mingnan tersenyum dan berbicara. Namun, sesaat kemudian, senyumnya digantikan oleh kesuraman dan suaranya menjadi dingin. Namun, saya tidak puas dengan sikap Anda. Sekarang, yang saya inginkan adalah pelan-pelan. Kalian bergerak terlalu cepat. Saat dia berbicara, cambuk ilusi yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di depan naga tulang itu dan suara cambukan terdengar nyaring. Beberapa manusia memuntahkan darah, dan bahkan ada beberapa yang tidak tahan terhadap siksaan di sepanjang jalan dan siksaan dari rantai besi. Mereka kehilangan napas dan mayat mereka berjatuhan. Sebagian jatuh ke dalam magma dan tertelan. Sebagian jatuh ke jalan setapak dan menjadi mayat kering, menunggu siklus berikutnya ketika jalan setapak baru terbentuk. Mayat-mayat ini kemudian akan tenggelam saat jalan setapak semula tenggelam. Kecepatan kereta naga tulang di langit terpaksa diperlambat. Rasa malu dan marah membuncah di hati orang-orang yang menarik kereta itu, tetapi mereka tak berdaya. Kekuatan ras tersebut adalah dasar dari segalanya. Kekuatan Flame Moon Mystic Heaven membuat banyak ras tidak mungkin memiliki harga diri di hadapan mereka. Tertinggal adalah dosa asal. Pada saat yang sama, di bawah awan hitam yang sama, kelompok Suking melaju kencang dari jarak ribuan kilometer. Pangeran Mingnan itu sangat terkenal dan tidak menyembunyikan keberadaannya. Menurut berita terbaru, seseorang melihatnya bergerak menuju wilayah dalam kedua. Kita seharusnya tidak jauh dari kereta naganya. Qiu Kezi berbicara dengan suara rendah. Kapten itu menjilat bibirnya dan Suking mengangguk sedikit. Dia memandang awan hitam di kejauhan dan kemudian magma di tanah. Dunia wilayah dalam ketiga dipenuhi panas, seperti kapal uap tetapi tidak ada panas yang naik. Namun, panas kering yang menyerang tubuh dan jiwanya sangatlah menyengat. Saudara Taoisu, apakah Anda ingin mempertimbangkannya? Kulturisasi Pangeran Mingnan sangat menakjubkan. Konon, belum lama ini ia berhasil menembus tahap ketiga ketiadaan dan sekarang berada di tahap keempat, membentuk dunia ilusi. Terlebih lagi, tubuh fisik ras langit mistik bulan api melampaui banyak ras, begitu pula mantra dan kepadatan basis kultivasi kami, menjadikan ras kami hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Qiu Kezi tidak berani membujuk, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Selain itu, ayahnya, Raja Mingnan, adalah seorang ahli pengumpulan jiwa tingkat puncak dengan 8 dunia. Dikabarkan bahwa dia tidak jauh dari 9 dunia. Sebagai putra satu-satunya, Pangeran Mingnan ini sangat berbakat sejak kecil. Meskipun dia bukan pilihan surga nomor 1 di generasi ini, dia masih bisa masuk dalam peringkat 10 besar. Saya belum pernah melihatnya bertarung, tetapi saya sering mendengar tentang dia. Sebagai contoh, dia mahir dalam kutukan, ilmu terlarang, dan bahkan teknik ilahi. Bahkan ada desas-desus bahwa dia telah mempelajari beberapa teknik seni kultivasi tingkat Kaisar Bulan Api, yaitu 36 energi abadi. Secara umum, bahkan satu teknik dari 36 energi abadi akan dianggap sebagai seni kultivasi tingkat Kaisar Puncak di ras lain. Oleh karena itu, bukan hanya latar belakang Pangeran Mingnan yang menakutkan,
Tetapi kekuatannya juga mencengangkan, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, akan ada harga yang harus dibayar. Itu tidak sepadan. Ketika Kyukezi berusaha sekuat tenaga membujuknya, Su King acuh tak acuh. Kapten di sampingnya menyeringai dan memberi Kyukezi sebuah apel. Nak, kamu tidak buruk. Sepanjang perjalanan ini, aku menemukan bahwa kamu adalah seseorang yang layak untuk dijadikan teman. Namun, Anda hanya melihat latar belakang Pangeran Mingnan itu, tetapi Anda tidak mengetahui latar belakang kami. Jangan khawatir, dia hanyalah Raja Mingnan biasa. Asalkan King kecil bersedia memberikan esensi yangnya. Saat kapten mengatakan itu, Su King menoleh dan meliriknya. Sang kapten terkekeh dan tidak melanjutkan. Kyukezi tersentak dan memikirkan tentang esensi yang, ekspresinya sedikit ragu-ragu saat berbagai dugaan muncul di benaknya. Dia melirik Su King tetapi tidak berani bertanya. Begitu saja, saat dugaan-dugaan di benaknya muncul satu demi satu, mereka bertiga bergerak di langit dan waktu pun berlalu. 2 jam kemudian, sosok Su King tiba-tiba berhenti di udara dan menghilang seketika. Ketika muncul kembali, dia sudah berada di jalan kecil di atas magma di bawahnya. Jejak yang terbentuk oleh angin dingin ini sekarang sedang mencair. Jelas, tidak akan lama lagi sebelum jejak itu menghilang. Ada mayat kering yang hampir tidak bisa dianggap utuh. Mayat manusia. Su King menatap mayat itu dan sang kapten juga beberapa kali mengamatinya. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia salah satu pengawal pangeran tertua. Dari kelihatannya, dia mengalami siksaan yang luar biasa semasa hidupnya dan bekas cambukan itu cukup parah. Dia setidaknya mengalami ribuan cambukan, daging, darah, kultivasi, dan bahkan jiwanya perlahan terkikis dan terkikis. Alasan utama kematiannya adalah kelelahan dan kehabisan tenaga. Kyukezi tetap diam, tidak berani berbicara. Su King menatapnya sejenak sebelum mengambil mayat itu. Kemudian dia menoleh dan melirik Kyukezi. Mereka seharusnya tidak jauh sekarang. Kamu tidak perlu mengikutiku untuk sementara waktu. Tolong bantu aku melihat-lihat dan cobalah sebisa mungkin untuk mengumpulkan mayat-mayat manusia. Kyukezi langsung mengangguk. Su King tidak mengatakan apapun lagi. Dia langsung melesat ke udara, menimbulkan suara gemuruh yang mengerikan. Dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk melesat menuju langit yang jauh. Dia jauh lebih cepat dari sebelumnya karena sekarang dia memiliki jalur yang jelas. Seluruh tubuh sang kapten berpendar dengan cahaya biru saat ia mengikuti Su King. Ia dapat merasakan bahwa niat membunuh di tubuh Su King semakin pekat dan sedikit rasa antisipasi muncul di matanya. King kecil memang memiliki naluri membunuh yang kuat sejak awal. Dia telah menekan naluri itu selama bertahun-tahun, tetapi itu tidak akan baik baginya jika dia terus melakukannya dalam waktu lama. Bunuh. Jangan terlalu banyak berpikir dan jangan terbelenggu. Kita para kultivator membutuhkan semangat untuk membebaskan diri dari semua belenggu. Kapten itu bergumam sendiri sambil mengikuti Su King. 1 jam kemudian, ketika naga tulang dan ratusan manusia yang menariknya terlihat oleh Su King, dia berbicara dengan lembut. Kakak senior tertua, aku ingin bertarung sendirian dalam pertempuran ini. Aku ingin melihat seberapa kuatkah orang pilihan surga dari ras surga mistik bulan api ini. Jika saya tidak sebanding dengannya, tolong ambil tindakan dan rebut gunung-gunungnya. Sang kapten tersenyum dan mengangguk setuju. Sesaat kemudian, sosok Su King bagaikan meteor yang menyala, mengaduk awan hitam di langit dan mengeluarkan suara dentuman yang memekakkan telinga saat ia menuju ke arah naga tulang yang telah berhenti di langit. Kemanapun dia lewat, kehampaan itu meledak dan dunia tampak bergetar. Ada juga jutaan benang jiwa yang muncul dari tubuh Su King. Saat Su King mendekat dan auranya meningkat, benang-benang jiwa ini berkumpul dan membentuk wujud dewa pertama Su King. Auranya melambung tinggi, setara dengan tahap pertama ketiadaan. Badai sedang mengancam. Ini bukanlah akhir. Pada saat berikutnya, di atas fondasi wujud dewa pertama, benang-benang jiwa menggeliat dan wujud dewa kedua muncul. Auranya kembali memancar, setara dengan kultivator nihilitas tingkat kedua. Auranya menembus pelangi. Setelah itu, ketika semua benang jiwa berkumpul, wujud dewa ketiga pun muncul. Kekuatan tempurnya setara dengan tahap ketiga nihilitas dan mampu menekan lingkungan sekitarnya. Dari kejauhan, sosok yang menyeramkan dan tinggi, jubah merah darah,
Kerangka kristal, dan untaian darah yang tak terhitung jumlahnya di luar tubuhnya membuat Suking tampak seperti dewa iblis yang telah turun dari langit. Di belakangnya, bulan ungu ilusi muncul dan di atas bulan ungu itu, jam matahari juga terbentuk. Saat perlahan berputar, Suking mengeluarkan sepotong daging dewi merah dan menelannya tanpa ragu-ragu. Daging dan darahnya meledak, dan wujud dewanya bergemuruh. Wujudnya sebenarnya agak mirip dengan Dewi Merah. Setelah diperiksa lebih dekat, bahkan memiliki beberapa kemiripan dengan kehadiran Li Zihua. Auranya meningkat lagi, mencapai tahap keempat dari ketiadaan. Ini adalah kekuatan tempur terkuat Suking. Di hadapan naga tulang itu, ekspresi ratusan manusia berubah. Beberapa samar-samar melihat penampakan Suking dalam wujud dewa, membangkitkan gelombang besar di hati mereka. Hal ini terutama berlaku bagi Pangeran Sulung. Ketika ia melihat bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Suking, hatinya bergetar. Dia belum pernah berinteraksi dengan Suking sebelumnya dan hanya melihatnya dari jauh beberapa kali. Namun, kali ini dia tentu saja mengetahui identitas Suking dan misinya. Oleh karena itu, dia sangat terkejut bahwa Suking telah muncul di ras langit mistik bulan api. Dia juga merasa cemas. Tepat ketika dia hendak mengingatkannya, cambuk yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mereka dan langsung melilit tubuh mereka. Ini termasuk mulut dan indera ilahi mereka. Setelah menutup semua jalur komunikasi, tawa menggema dari tengkorak naga itu. Pada saat berikutnya, Pangeran Mingnan menghilang dan muncul kembali di dunia luar. Melihat Suking yang mendekat dengan cepat, secercah ketertarikan muncul di matanya. "Kamu beneran datang. Ternyata ada teknik transformasi seperti itu. Menarik sekali. Awalnya aku tidak peduli dengan orang-orang pilihan surga dari umat manusia. Namun, untuk bisa membunuh begitu banyak orang dari rasku dan memiliki seni ilahi seperti itu, terlepas dari apakah kau menarik keretaku atau menolak dan akhirnya kepalamu digantung di depannya, kau hampir tidak bisa dianggap sebagai hiasan." Sambil berbicara, dia berjalan menuju Suking, yang mendekat dengan kecepatan luar biasa.